Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahira Humaira dari Prodi Administrasi Bisnis. Video kali ini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak SK Pratala mengenai Project Based Learning atau PBL. Project Based Learning kali ini saya akan membahas ada 4. Yang pertama ada argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang kedua ada argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang ketiga ada tantangan nasionalisme dalam dinamika global. Dan yang terakhir saya akan membahas mengenai wujud nasionalisme yang tepat di masa yang akan datang. Keempat materi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama ada argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanis. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada pluralitas, yaitu nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Kedua, ada dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga ada perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dalam politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan rasa cinta keadilan. Yang kedua ada argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kapitalisme, globalisasi, konsumerisme, dan pragmatisme. Yang pertama kita bahas ada kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Kedua, ada globalisasi. Globalisasi menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Selanjutnya, yang ketiga ada konsumerisme, menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Yang keempat, ada pragmatisme. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Di sini ada contoh perkembangan iptek dalam dunia bisnis dibagi menjadi 4. Yang pertama e-commerce, kedua keuangan, ketiga teknologi, keempat ada kesehatan, dan kelima ada pendidikan. Yang akan kita bahas pertama ada e-commerce. Perusahaan e-commerce seperti Lazada, Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia menggunakan teknologi informasi untuk mengelola inventory, meningkatkan pelayanan pelanggan, dan meningkatkan penjualan melalui website dan aplikasi mobile. Yang kedua ada keuangan. Perusahaan keuangan seperti bank dan perusahaan asuransi adalah contoh bisnis yang menggunakan teknologi informasi secara luas. Perusahaan keuangan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam proses transaksi, meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan pelanggan. Selanjutnya yang ketiga ada teknologi. Contoh bisnis yang menggunakan teknologi ini contohnya bergerak di bidang teknologi seperti Gojek, Grab, atau Maxim. Biasanya teknologi informasi akan digunakan untuk membantu mengelola armada, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan efisiensi pelanggan. Selanjutnya kesehatan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis kesehatan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan sistem EMR yang memungkinkan dokter dan perawat untuk mengakses data pasien secara real-time sehingga dapat lebih baik dan cepat. Selanjutnya, terakhir ada pendidikan. Pada era yang sudah modern ini, memanfaatkan teknologi informasi sudah harus dilakukan ke dalam bidang pendidikan. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan platform e-learning seperti MOOC dan LMS. Lanjut, yang ketiga ada tantangan nasionalisme dalam dinamika global.
Globalisasi menurut R. Robertson dalam bukunya adalah sebuah konferensi dan kesadaran yang intens dalam pandangan dunia yang satu. Dalam hal ini, globalisasi membuat dunia menjadi satu kesatuan. Berdasar pada hal tersebut, globalisasi memiliki paham yang berseberangan dengan nasionalisme, di mana globalisasi berharap ada hubungan keterkaitan antar negara, sedangkan nasionalisme berharap bahwa bangsa dalam sebuah negara mengusung nilai-nilai kebangsaannya untuk membentuk negara yang satu. Nasionalisme Indonesia masa kini sedang mengalami degradasi dengan meningkatnya konflik-konflik antar etnik, antar agama, dan fenomena desintegrasi bangsa lainnya. Konflik antar etnik dan antar agama di Indonesia sejak tahun 97 barangkali dapat dijelaskan dengan teori Charles. Konflik-konflik yang terjadi di bagian pulau-pulau besar seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian, atau Sumatera, salah satu bentuknya adalah pilihan penduduk itu sendiri. Keempat, ada pendapat mengenai wujud nasionalisme yang tepat di masa yang akan datang. Generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian tinggi, berjiwa saing, mampu memahami pengetahuan dan teknologi guna bersaing secara global. Peranan sosok pemuda atau generasi muda adalah dengan memperteguh penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai meninggalkan dan bahkan melupakan nilai-nilai Pancasila yang mana notabene Pancasila itu menjadi ideologi dan jati dirinya bangsa Indonesia. Dalam situasi ini, senantiasa tumbuh dan berkembang di era globalisasi menuntut peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Pemuda juga diharapkan tetap terus menempa dirinya menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kematangan intelektual, kreatif, percaya diri, dan inovatif. Demikian video presentasi yang sudah saya buat. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.